Pemirsa, biasanya yang terjadi pada seseorang menderita asma adalah terasa sesak di dada yang bisa meulah lemas atau hampir pingsan. Salah satu pemicu terjadinya asma biasanya disebabkan oleh alergi makanan. Demikian dipadahkan narasumber dari Yayasan Asma Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Selatan dalam seminar awam yang diselenggarakan di kawasan Siring, Menara Pandang. Biasanya yang terjadi pada seseorang menderita asma adalah terasa sasak di dada, ngalih bahinak hingga bisa meulah lemas atau hampir pingsan. Kondisi ini terjadi karena saluran udara yang meradang, sempit dan membengkak serta menghasilkan lendir berlebih yang mengganggu saluran pernapasan. Salah satu pemicu terjadinya asma pada anak biasanya disebabkan oleh alergi makanan atau mengkonsumsi kacang-kacangan wan coklat secara berlebihan. Kemudian ngalih bahinak wan nyeri di dada. Demikian dipadahkan narasumber Dr. Hairiyadi dari Yayasan Asma Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Selatan dalam seminar awam di peringatan Hari Asma Sedunia yang diselenggarakan di kawasan Siring, Menara Pandang, Jalan Peretendian, Banjarmasin Tengah, besokan Sabtu 11 Mei 2024. Menurut Dr. Hairiyadi, orang dewasa akan mengalami gejala asma lebih konsisten daripada kekanakan, sehingga memerlukan pengobatan harian untuk meredakannya. Orang aspirin ya, itu bisa memicu asma. Selanjutnya adalah makanan dan minuman. Nah, secara epidemiologi memang itu individu sekali. Secara epidemiologi, makanan dan minuman yang memicu asma paling sering adalah coklat dan kacang tanah, ya. Kacang almond kadang, ya. Jadi hati-hati kalau anak, bahkan sampai ada anak dari guru 7 dari guru saya sampai masuk ICU gara-gara dia lahir di Australia, datang ke Indonesia, mencoba makan gado-gado, langsung masuk ICU, ya. Itu kacang bumbunya, ya. Saya nggak tahu apakah bumbu kacangnya pakai acam juga, ya. Saya nggak tahu, ya mungkin itu. Kalau anak-anak remaja patah hati, sedih sekali, ya bisa terjadi asma, ya. Pasien saya ada yang baru putus serangan asma, ya. Kemudian siapa yang memiliki risiko? Yang jelas adalah orang atau anak yang memiliki alerginya setiap hari, ya, dalam jangka waktu lama, ya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina atau Kuni Prima TV memadakan seminar pencegahan dan mengurangi risiko asma pada kekanakan ini bertujuan memberikan pemahaman serta himbauan gasan kuitan agar lebih jeli dan peduli terhadap kekanakan serta meningkatkan derajat kesehatan warga di Kota Seribu Sungai. Kami mengucapkan selamat untuk peringatan Hari Asma Sedunia Kota Banjarmasin. Biasanya diperingati itu kan setiap hari Selasa pekan kedua, ya, setiap tahun. Tapi tahun ini harusnya tanggal 7 kemarin, tapi karena kita cari hari libur karena pas mau sekalian senam asma, kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih banyak kolaborasi sebetulnya dari IDAI, sedikit materi yang sebenarnya sudah sangat lengkap tadi disampaikan PDPI, semuanya untuk mengingatkan kita tentang bahwa asma pada anak itu ada. Sebagai ketua Yayasan Asma Provinsi, mengimbau kepada orang tua yang menderita asma mungkin harus bersabar, karena saya ini juga adalah menderita asma. Jadi itu riwayat kenapa jadi ketua Yayasan Asma. Mudah-mudahan mengingatkan masyarakat, mengingatkan orang tua untuk bersabar dan mengobati dengan baik, kemudian hindari pemicunya, kenali. Jadi kalau dari asma dari kecil ya hindari rumah melintang. Yang menjadi tema tahun ini adalah bagaimana usaha kita untuk meningkatkan edukasi, karena pada dasarnya semua penyakit apapun yang kita tidak paham tentang penyakit itu, sirkulasi udaranya sangat sulit untuk kita harus bersih karena dia sangat sensitif dengan debu. Jadi saya di sini pemicu alerginya, ya, itu yang saya kira perlu dipahamkan kepada masyarakat, mungkin di masyarakat tapi bisa dikendalikan.